Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Mizarwan, mahasiswa RPL S2 Pendidikan Fisika UNP tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, di mana proposal ini berjudul Pengembangan LKM Pembelajaran Mendalam untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Gerak Parabola. Berikut pemaparan dari saya. Bagian pertama pendahuluan yaitu latar belakang penelitian, di mana pendidikan yang ideal saat ini didasarkan pada kebijakan pemerintah melalui Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang menjelaskan kurikulum memiliki tujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi, serta menumbuh kembangkan cipta, rasa, dan karsa murid sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila melalui pembelajaran mendalam. Di mana pembelajaran mendalam ini itu ada 3 prinsip utama. Yang pertama itu berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang terakhir itu menyenangkan. Kemudian fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada pada kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah atas. Dan hasil studi lapangan mengenai pembelajaran itu sebagian besar sekolah masih menggunakan pembelajaran yang konvensional dan menggunakan buku ajar cetak yang diterbitkan oleh penerbit. Kemudian hal ini menyebabkan kurangnya bervariasi dari sumber belajar murid, sehingga menyebabkan kemampuan pemahaman konsep murid itu masih relatif rendah. Nah, solusi dari permasalahan ini itu dengan mengembangkan salah satu bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru di sekolah, yaitu lembar kerja, di mana lembar kerja yang akan kami kembangkan itu berupa lembar kerja murid pembelajaran mendalam untuk meningkatkan pemahaman konsep materi gerak parabola. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana LKM pembelajaran mendalam untuk meningkatkan pemahaman konsep murid materi gerak parabola yang valid, praktis, dan efektif dalam proses pembelajaran. Identifikasi masalahnya, yang pertama, pembelajaran fisika yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Revisi tahun 2025. Yang kedua, pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau yang lebih dikenal dengan deep learning. Yang ketiga, kurangnya variasi bahan ajar yang digunakan oleh guru di sekolah sehingga membuat murid tidak dapat memahami konsep secara utuh. Batasan masalahnya, yang pertama, penelitian yang dilakukan berupa pengembangan bahan ajar yang berupa lembar kerja atau lembar kegiatan. Yang kedua, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berupa pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang ketiga, penelitian dilakukan pada tahap validasi, praktikalitas, dan efektivitas menggunakan model ADI dalam pengembangan produk. Yang terakhir, penelitian ini mengharapkan LKM yang dikembangkan mampu meningkatkan pemahaman konsep murid pada materi gerak parabola. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian untuk menghasilkan LKM pembelajaran mendalam untuk meningkatkan pemahaman konsep materi gerak parabola yang valid, praktis, dan efektif dalam proses pembelajaran fisika. Untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi peneliti sendiri sebagai modal dasar dalam pengembangan diri dalam bidang penelitian dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan magister kependidikan fisika di program pasca sarjana UNP. Yang kedua, bagi guru mata pelajaran fisika di SMA, itu sebagai salah satu bahan ajar yang dapat mendorong keterlibatan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi murid sendiri sebagai sumber belajar yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi ajar, yaitu gerak parabola. Dan yang terakhir, bagi peneliti lain sebagai sumber ide dan referensi untuk penelitian lebih lanjut. Ada 3 tinjauan pustaka pada proposal ini. Yang pertama itu lembar kerja murid atau yang disingkat dengan LKM, merupakan penggantian istilah dari LKPD atau LKS.
Ini merupakan salah satu bahan ajar yang dapat digunakan oleh murid di sekolah sebagai sumber belajar, yang terdiri dari judul atau identitas, kemudian petunjuk belajar, kemudian ada CP dan TP, selanjutnya materi pembelajaran, informasi pendukung, paparan isi materi, tugas atau langkah kerja, dan yang terakhir itu berupa asesmen atau penilaian. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan yang dituntut dari Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum, di mana pembelajaran ini pendekatan pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Yang ketiga itu merupakan pemahaman konsep, di mana pemahaman konsep ini merupakan kemampuan dari murid untuk menginterpretasi, memberi contoh, mengklasifikasi, membandingkan, menyimpulkan, dan menjelaskan konsep secara utuh. Kerangka konseptual dari proposal ini dilatar belakangi oleh minimnya variasi bahan ajar, kemudian pembelajaran yang belum sepenuhnya kontekstual, yang ketiga itu pemahaman konsep yang masih relatif rendah, sehingga perlu dikembangkan sebuah bahan ajar. Yang di sini yang akan dikembangkan yaitu berupa lembar kerja dengan singkatan LKM. Kemudian dikembangkan melalui model ADI, di mana ADI itu merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Nah, kemudian bahan ajar LKM ini diuji validitasnya, kemudian diuji praktikalitasnya, dan terakhir diuji efektivitasnya untuk menguji apakah LKM pembelajaran mendalam ini mampu meningkatkan pemahaman konsep murid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jenis penelitian yang akan saya lakukan itu adalah penelitian Research and Development atau disingkat dengan R&D dengan model ADI. Subjek penelitiannya itu LKM pembelajaran mendalam untuk meningkatkan pemahaman konsep murid pada materi gerak parabola, yaitu materi pada fase E kelas 10 SMA. Untuk instrumen penelitian, itu berupa instrumen studi pendahuluan, kemudian instrumen validasi ahli fisika, instrumen validasi ahli pembelajaran, kemudian instrumen kepraktisan tanggapan dari guru, instrumen kepraktisan tanggapan murid, dan instrumen keefektifan. Untuk teknik pengumpulan data dan analisis data, pengumpulan data nanti berupa angket dan berupa soal tes pemahaman konsep. Sementara analisis data yang akan saya lakukan itu meliputi uji validitas, uji praktikalitas, dan uji efektivitas. Demikian pemaparan proposal yang telah saya susun. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini, dan mari kita lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.